Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Dollar Hunter. Jadi di sini kita akan update informasi mengenai perkembangan dan peristiwa terkini yang terjadi di seputar dunia cryptocurrency, teman-teman. Namun seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama, memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini, teman-teman. Oke teman-teman, hari ini kita akan melihat apakah hari ini sudah masuk altcoin season atau sudah Bitcoin atau masih Bitcoin season, teman-teman. Jadi kalau kita lihat di dalam website blockchaincenter.net, ini ternyata it is not altcoin season, artinya ini masih dalam tahapan Bitcoin season, teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini untuk performa, Bitcoin masih mengalami performanya dalam 3 bulan terakhir masih mengalami minus 12%, teman-teman. Jadi kalau ada yang tanya kapan waktunya altcoin season, ini di sini ada sebuah kalimat bahwa jika 75% dari 50 proyek kripto di luar Bitcoin itu performanya lebih baik daripada Bitcoin dalam 90 hari, maka itu bisa dikategorikan sebagai altcoin season, teman-teman. Jadi harus, namun ini tidak termasuk dihitung seperti misalkan stablecoin atau token yang atau aset yang di backup oleh token, teman-teman. Itu tidak termasuk. Jadi kalau misalkan proyek-proyek seperti katakanlah XLM, kemudian XRP, SUI, dan total ada sekitar 50 proyek kripto, performanya ada dari 50 proyek itu 75%, itu performannya di atas Bitcoin, maka pada saat itu berarti sudah masuk altcoin season. Untuk hari ini masih Bitcoin season, teman-teman. Kemudian kalau kita lihat di hari ini di CoinMarketCap, ini dominasi Bitcoin ada di angka 56%, artinya masih lebih banyak orang memilih untuk investasi di Bitcoin dibandingkan di altcoin, teman-teman. Kemudian hari ini kita lihat untuk market cenderung hijau, karena ada sebuah berita luar biasa, nanti kita akan bahas apa yang menyebabkan terjadi pergerakan naik. Namun yang pasti adalah bahwa Bitcoin hari ini mengalami kenaikan sebesar 4,17% di angka 60.438 US dollar per satu Bitcoin. Jadi kalau Bitcoin naik, ini hampir semua koin terseret ke atas, teman-teman. Bahkan kita lihat di sini untuk Ethereum mengalami kenaikan 3,24%, ada di angka 2.434, teman-teman. US dollar per satu Ethereum. Untuk dominasi Ethereum ada di angka 13,88%. Jadi hampir semua koin, mayoritas proyek-proyek utama 100 besar yang ada di dunia kripto ini semua mengalami pergerakan naik, kecuali kita lihat untuk TRX mengalami koreksi, kemudian NIR mengalami koreksi, teman-teman. Nah, kemudian kita akan jalan-jalan. Ada sebuah informasi luar biasa dari media yang bernama Pintu News bahwa MicroStrategy hari ini memborong Bitcoin senilai 17 triliun rupiah, teman-teman. Ini sebuah kebijakan yang luar biasa dari MicroStrategy. Dan apakah ini tanda dari bull run kripto? Nah, ini kita akan lihat, teman-teman. Jadi MicroStrategy ini perusahaan intelijen bisnis kembali menambah kepemilikan Bitcoinnya dengan membeli 18.300 Bitcoin senilai 1,11 miliar US dollar atau setara dengan 17 triliun, teman-teman. Kalau kita lihat ini pembelian dilakukan pada hari Jumat kemarin pada tanggal 13 melalui pengajuan dokumen ke Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat atau SEC, teman-teman. Kemudian, jadi kalau kita lihat di sini, teman-teman, MicroStrategy ini adalah sebuah perusahaan intelijen bisnis dan perangkat lunak yang diperdagangkan secara publik, telah mengumumkan bahwa mereka telah mengakuisisi sekitar 18.300 Bitcoin di antara tanggal 6 Agustus sampai dengan 12 September 2024, teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini, dilansir dari Cointelegraph,
akuisisi perusahaan baru-baru ini meningkatkan kepemilikan Bitcoin-nya menjadi sekitar 244.800 Bitcoin, teman-teman, yang kalau saat ini bernilai sekitar 14,14 miliar US dollar atau sekitar 217 triliun, teman-teman. Kemudian harga pembelian rata-rata untuk Bitcoin strategi sejak bulan Agustus 2020 adalah di angka 38.585 US dollar per Bitcoin dengan investasi kumulatif sekitar 9,45 miliar. Jadi pendekatan agresif dari MicroStrategy ini telah memicu perdebatan dan pujian dari para analis keuangan selama bertahun-tahun, tetapi perusahaan itu tidak memperlambat akuisisi Bitcoin, teman-teman. Jadi kalau kita lihat harga rata-rata MicroStrategy membeli di angka 38.000, berarti mereka untung luar biasa, teman-teman, karena pada hari ini Bitcoin mengalami kenaikan sampai dengan 60.000. Oke, teman-teman, kalau kita lihat ini salah satu penyebab kenaikan ledakan harga Bitcoin adalah pembelian yang dilakukan oleh MicroStrategy. Jadi kalau kita lihat dulu pergerakan Bitcoin hari ini. Jadi kalau kita lihat di CoinMarketCap hari ini Bitcoin mengalami kenaikan mencapai 60.430 dalam 24 jam, kenaikan 4,25%, dan untuk market capitalnya mencapai 1,19 triliun US dollar, teman-teman. Kemudian volume 24 jam Bitcoin ini mengalami kenaikan sebesar 3,75%. Jadi dalam 24 jam terakhir terjadi transaksi Bitcoin sebesar 32,62 miliar US dollar. Untuk maksimal supply kita semua sudah tahu bersama-sama ada di 21 juta, kemudian total supply yang beredar yang belum ditambang kurang lebih sekitar 1 jutaan, teman-teman ini. Kalau total supply yang beredar 19,75 juta Bitcoin. Kemudian kalau kita melihat histori, ini 6 bulan yang lalu pada tanggal 14 Maret 2024, Bitcoin itu sempat menembus angka 73.750 US dollar, teman-teman. Jadi kalau kita misalkan membeli Bitcoin pada hari ini, berarti sedang diskon 18% karena ini minus 18% dari harga ATH. Nah, kalau ada teman-teman yang bertanya apakah hari ini layak bagi kita untuk melakukan pembelian Bitcoin, kalau khusus untuk Bitcoin ini menurut pendapat saya, teman-teman, ya. Menurut pendapat saya, namun jangan diikuti, teman-teman, karena ini pendapat pribadi yang sifatnya subjektif, bisa salah, bisa benar. Jadi jangan diikuti. Kalau teman-teman mau investasi di Bitcoin, ini teman-teman silakan lakukan lakukan investigasi secara mandiri. Namun kalau khusus untuk Bitcoin, menurut pendapat pribadi saya, membeli Bitcoin di harga berapapun tidak masalah, teman-teman. Yang penting ada istilah dollar cost averaging, atau katakanlah kita membeli secara kontan Bitcoin. Karena Bitcoin ini memang lain daripada aset kripto yang lain, dia memiliki peran yang sangat krusial sebagai store of value. Jadi dia penyimpan nilai, teman-teman. Jadi sama dengan orang tidak ada ruginya menabung emas, karena emas itu bisa kita anggap sebagai store of value. Jadi dia penyimpan nilai, teman-teman. Jadi kalau apakah hari ini layak untuk membeli Bitcoin dengan harga yang sangat tinggi, menurut saya khusus untuk Bitcoin harga berapapun tidak masalah, teman-teman. Karena jumlahnya terbatas dan dia berfungsi sebagai store of value. Oke, teman-teman, demikian update informasi ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.